قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang lihat lembaran hadis nomor 15 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Silahkan dibaca. Berkata yang baik memuliakan tamu dan tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, baca lagi penjelasan hadis. Kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat, dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam, hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Baik, lihat. Kalimat pertama itu disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimat syarat. Kalimat sesudahnya itu namanya jawab syarat. Seperti kalimat gini kalau dalam bahasa kita. Siapa yang datang ke kajian, ia dapat ilmu bermanfaat. Siapa yang datang kajian itu namanya syarat. Kalimat sesudahnya itu namanya jawab syarat. Ya. Maka syarat ini dilakukan dulu, baru nanti jawabannya di belakang itu dia peroleh. Ya. Kalau tidak lakukan syarat di depan, maka jawab syaratnya tidak akan diperoleh. Maka syaratnya ini dulu dilakukan. Berarti untuk lakukan amalan-amalan ini kunci utama beriman kepada Allah dan hari akhir terlebih dahulu. Baru nanti lakukan 3 amalan. Jaga lisan, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Berarti prioritas dulu pada perbaikan iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini jadi tanda bahwasanya kita pentingkan untuk perbaikan akidah dulu daripada mementingkan masalah amalan-amalan lainnya. Akidah dulu, tauhid dulu. Tauhid awalan. Pembinaan akidah terlebih dahulu. Dan dibersihkan dari syirik-syirik dulu. Baru setelah itu amalan masuk. Setelah akidahnya itu benar, barulah nanti membuat ya amalan-amalan itu diterima. Sekarang lihat faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia sama dengan hadis ke-12 sebelumnya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan ada yang sifatnya umum. Mengajarkan adab, tambahkan huruf B. Adab yang sifatnya umum. Adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Sedangkan hadis ini mengajarkan 3 hal. Disuruh jaga lisan, yaitu berkata baik. Kemudian yang kedua memuliakan tetangga. Kemudian yang ketiga memuliakan tamu. Kalau hadis sebelumnya, hadis 12 itu mengajarkan tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adab umum. Namun kalau lebih khusus lagi diajarkan pada hadis nomor 15 ini. Sekarang yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. 1, kewajiban kepada Allah, dan 2, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar pada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya adalah 1, berkata yang baik, atau jika tidak bisa 2, diperintahkan untuk diam. Baik. Untuk masalah lisan cuma 2 keadaan saja. Disuruh berkata yang baik-baik, kalau tidak bisa maka disuruh apa? Diam. Sama, ini mau menyikapi hal apapun saat ini. Ini hadisnya sangat bagus sekali. Saya mau mengomentari tetangga saya, misalnya,
Ini saya tahu ini aibnya. Mau komentarnya gimana? Mendingan pilih 2 hal ini saja. Kalau tidak itu perkataan yang baik, maka lebih baik apa? Diam. Daripada membicarakan aib orang. Cuma 2 saja. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau itu baik silakan lakukan. Artinya silakan bicarakan. Namun kalau itu tidak baik, pilihan yang bagus adalah diam. Termasuk dalam suasana panas saat ini 2018-2019. Ya enggak? Ya. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan apa? Diam saja, no comment. Ya kan? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Nggak komentari siapa-siapa daripada ikut dosa. Ya, sedikit-sedikit nanti dikomentari, sedikit nanti dikomentari. Komentarin orang aib-aibnya terus dikomentari, dapat sedikit kesalahan dijatuhkan lagi. Kan sifat politik zaman sekarang kan kayak gitu. Nggak ada sifat politik itu, wah itu didukung itu. Ya, kalau sudah beda lawan sudah saling jatuhkan, nggak ada yang mau dukung yang lain tuh nggak ada. Ya, nggak mau mengklaim juga itu punya dia, pasti mau jatuhkan saja. Kalau itu punya program A, harus punya program yang berseberangan lagi. Maka selalu ada komentar-komentar yang nggak baik yang ada. Maka kalau kita menyikapinya gimana? Sudah kalau itu bukan perkataan yang baik, mendingan apa? Diam. Sudah diam-diam saja. Hah? Nomor berapa? Nggak ada nomor-nomoran. Tadi nomor berapa? Aneh-aneh saja. Ini lagi hadis nomor 15. Itu saja. Selesai kan? Hadis ini aja baru dengar coba. Masih sibuk dengan itu. Ngapain? Makanya kalau ada yang minta foto, saya nggak mau kasih angka-angka keluar tuh. Nanti dibawa nih, dipolitisir nanti. Wah Ustaz ini kayak gini ya sekarang ya. Wih, ngapain jari-jari tadi nggak ngapa-ngapain kok. Serba salah kan? Serba salah. Wis diam-diam aja. Iya kan? Dipolitisir nanti. Saya mau isyarat angka ini, angka itu. Wah serba salahin. Nanti ada yang foto lagi, di crop lagi, masukin lagi. Wah Ustaz dukung ini sekarang. Ngapain? Itu cuma foto biasa. Nyantai aja. Enggak komentar apa-apa dulu. Nah sekarang lihat. Dalil lainnya dari Al-Quran. An-Nisa 114. Yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, berarti kita disuruh milih daripada kamu gosipin orang, bisik-bisik gitu. Mendingan milih sedekah atau apa? Amar ma'ruf atau apa? Mengadakan perdamaian kalau ada orang yang berselisih. Dikasih alternatif, pilih yang baik-baik. Terus dari Sahal. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga di antara 2 janggutnya, yaitu lisannya, dan di antara 2 kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Taib. Mayyadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa saja? Ini siapa saja, tidak pandang laki-laki atau perempuan, yang dia itu jamin 2 hal, yaitu di antara 2 janggutnya. Ini berarti apa? Mulutnya. Dan di antara 2 kakinya, yaitu apa? Kemaluannya. Maka aku, kata Nabi SAW, jamin baginya surga jika dia jaga 2 hal ini baik-baik. Coba lihat keterangannya di bawah dari Ibnu Battal. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek yang nantinya dicatat oleh malaikat pencatat amal jelek, juga tidak menggunakan kemaluan untuk sesuatu yang diharamkan. Hadis ini menunjukkan bahwa berbagai maksiat itu terjadi karena lisan dan kemaluan. Siapa saja yang selamat dari kejelekan keduanya, maka ia akan selamat dari kejelekan yang besar. Nah, lihat kalimat dari Ibnu Battal. Siapa yang selamat dari kejelekan 2 hal ini? Kejelekan apa? Lisan dan kejelekan ya, kemaluan. Selamat dari 2 hal ini, maka berarti dia itu selamat dari kejelekan yang besar. Karena maksiat rata-rata terjadi karena 2 ini. Mulut dan kemaluan. Terus
yang ketiga faedahnya. Ikram dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Taib. Cara memahami hadis ini kita lihat dari istilah ikram. Ikram ini kan ada dua hal di sini. Menghormati atau memuliakan tamu, menghormati atau memuliakan tetangga. Apa yang dimaksud dengan ikram di sini? Lakukan sebaik-baik mungkin ketika melayani tamu, ketika melayani tetangga. Bahasa kita itulah full service. Ya, mulainya gimana? Wah, pokoknya full service, saya layaninya pokoknya seperti itu. Ketika dia hormati tetangganya seperti itu, tamunya yang datang ke rumahnya juga seperti itu. Caranya bagaimana nanti kita akan pelajari dalam hadis tentang Nabi Ibrahim. Sekarang yang keempat. Memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Taib. Imam Al-Ghazali itu punya karya yang bagus sekali, Ihya Ulumuddin. Namun beberapa bagian itu perlu dikritisi. Kalau memang nggak punya panduan guru, hati-hati belajarnya karena nanti dibawa ke pemahaman tasawuf. Namun kalau ada hal-hal yang baik di situ bisa diambil. Seperti di sini ada 10 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang cara berbuat baik pada tetangga. Kita lihat satu persatu. Satu. Memulai mengucapkan salam pada tetangga. Nah, tetangganya lewat, kita ucapkan salam dulu. Siapa lebih dulu itu yang lebih baik. Ya. Termasuk kalau tetangga buat masalah kepada kita. Orang yang mulai ngalah walaupun tetangganya yang salah. Ya. Akhirnya saling diam-diaman itu. Yang memulai mengucapkan salam karena tujuannya untuk damai itu yang lebih baik. Jangan pentingkan ego masing-masing. Ah, dia cuek, saya juga cuek lah. Nggak akan pernah rampung. Di sini diajarkan nih memulai mengucapkan salam pada tetangga. Terus yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Ini juga punya pahala tersendiri. Ya. Kalau di kota mungkin maaf ya, beda dengan di desa. Kalau desa itu jadi suatu keharusan. Tetangganya itu di ujung sana misalnya, tahu itu sudah jadi kebiasaan. Sampai-sampai tuan rumah yang punya rumah itu yang sakit, sengaja dia dibawa keluar dari kamarnya supaya orang itu datang ke situ mudah untuk jenguk langsung. Nggak ditaruh di tempat yang jauh yang orang itu sulit masuk. Sengaja dibuat seperti itu, kasurnya ditaruh di luar biar nanti orang lihat nanti, oh ini si fulan ini sakit, si A ini sakit. Yang datang ke situ ya itu tetangga-tangganya semuanya, hampir seluruh, misalnya itu satu RT berarti seluruh yang satu RT itu semuanya datang. Itu kebiasaan, itu sudah jadi urf di masyarakat seperti itu. Ini sakit, oh ini saya datang itu jenguk. Jadi keharusan, saya nggak datang, aib sekali. Aib bagi dirinya, dia nganggap dirinya itu kurang. Terus yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Ada musibah, kecelakaan atau sampai meninggal dunia, takziah. Lebih baik lagi kalau ini meninggal dunia, berarti takziahnya ditambah lagi dengan apa tadi? Ada 4 kewajiban tadi, kita bisa lakukan apa kalau gitu dari 4 tadi? Sholat jenazah. Ya, jadi bukan hanya takziah saja, namun kalau bisa sholat jenazah. Terus yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Contohnya apa kebahagiaannya? Apa contohnya? Kelahiran anak. Apalagi? Nikah. Ya, iya, tetangganya nikah dia ucapkan selamat. Apalagi? Boleh nggak syukuran rumah baru? Boleh. Ya memang Nabi SAW nggak lakukan. Namun boleh nggak? Saya tanya. Boleh nggak? Itu masalah adat apa masalah ibadah? Masalah adat Bapak Ibu. Boleh nggak saya buka ini, saya rumah baru gitu. Terus saya ngundang yang ini yang saya kenal sama tangga-tangga semua datang ke rumah gitu, makan saja. Boleh? Oh enggak, saya enggak suruh baca surat tertentu, enggak. Aduh. Boleh enggak? Boleh. Enggak mau datang? Oh terserah. Suruh makan aja, masa enggak boleh? Sah-sah saja.
Ya, itu kebahagiaan dia gitu, dia punya rumah baru. Ya kan, kita datang gitu, dia lagi bahagia menempati rumah barunya, boleh saja. Gitu. Jadi selamat, mengucapkan selamat ini hal yang wajar. Anaknya lahiran gitu misalnya, sudah istrinya lahiran, selamat, alhamdulillah, datang ke situ. Ya, kemudian terserah dia mau nyumbang sesuatu atau tidak, ya terserah. Ya, terserah dalam hal itu. Terus yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. artinya kalau mereka bahagia, kita turut bantu. Kalau mereka itu punya hajatan, juga kita bantu-bantu. Bantunya apa, Pak? Orang kota semua pakai gedung ya, pakai IO sendiri. Kalau orang desa tuh nggak pakai IO. IO itu satu RT, itu satu IO itu berarti. Sudah dibagi, oh ini bagian bawa minum ya, oh yang ini bagian, oh ini sudah sepuh berarti nyambut tamu ya, oh ini bagian MC ini, oh ini sudah pakar sekali MC-nya. Nah, sudah jadi IO, bayar gak? Gratis. Iya, nikah sama orang desa itu enak banget, gak mikir-mikir kayak begitu, gak mikir sampai bayar gedung berapa gitu. Gedungnya di mana? Ya sudah, itu rumahnya itu, tinggal pasang tenda saja. IO-nya siapa? Ya itu tetangga semua jadi IO. Ya. Berarti Ustadz jadi IO juga? Ya iya juga dimasukkan. Jangan jadi pembina saja. Nggak boleh bantu apa-apa. Nyetor muka saja sudah senang banget. Datang, wedangan dengan tetangga, Masya Allah itu sudah dihormati luar biasa. Saat ini duduk di sini, saya nggak bantu apa, nggak apa-apa, kami buatkan teh ini. Ya Allah, sepertinya sudah senang. Ya, ada yang mereka itu istimewakan, ada yang ya sudah, memang jatahnya jadi rewang di situ, ya rewang, nggak bisa. Kamu punya hajat apapun itu di cancel cuma gara-gara ini. Jadi misalnya saya batalkan kajian, ya itu Ustadz lagi rewang berarti. Lagi apa? Bantu orang nikah. Jadi paham ya? Nah, misalnya jadwal kosong, oh kenapa? Rewang Ustadznya. Nah, itu sudah paham, kosong itu, nggak mungkin jadwal apapun saya terima. Ya. Nggak ada jadwal yang lain itu. Kenapa ini nolak? Tetangganya sendiri nikah, nggak mungkin pergi. Hormati tetangga. Itu namanya itu berserikat, bantu-bantu. Ya, enak kan? Jadi orang desa kan? Enak banget itu. Nggak mikir macam-macam loh itu. Tuan rumah kerjaannya apa? Duduk enak. Nggak mikir yang ini bantu ini kurang. Sudah itu sudah ada IO yang ngurus semuanya itu. Gak mungkin mikir apa-apa dia gak mungkin ini kurang kursi, ini kurang minum, ini kurang apa. Itu bukan urusannya. Nyantai aja Pak, jenengan duduk aja di sini sudah selesai. Enak kan? Enak. Makanya lah jadi orang desa aja. Pikirannya gak rumit-rumit banget gitu. Ya. Terus yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Meminta maaf jika berbuat salah. Punya salah pada tetangga. Misalnya apa yang sering di kota ini ya, kadang kan ada pohon mangganya itu lompat pagar coba, buahnya ada di tetangganya coba, ada talangnya, talang rumahnya jatuh airnya di rumah tetangga yang sulit. Waduh, ini bocor kenapa? Wah, ternyata talang tetangga sebelah. Yang salah siapa? Yang punya itu tadi minta maaf. Ya, yang punya itu tadi minta maaf. Kok dia bakar rumput, bakar sampah, asapnya itu sampai ganggu tetangga, tangganya lagi sakit, batuk-batuk. Buat salah kan berarti minta maaf. Ya, kalau tahu itu buat salah minta maaf. Nanti akan dijelaskan hadis kayak gini, menyakiti tetangga ada sendiri. Itu pada hadis la dharara wala dirar, tidak boleh nyakiti orang lain. Ada pembahasannya ada di hadis arba'in. Terus yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram. Nah, nggak boleh lihat istri tetangga. Istri tetangga lewat gitu. Wah, ini ayu banget ini. Wah, nggak boleh. Ya, tundukkan pandangan. Berarti kalau ya lewat depan rumah tetangga, pintunya terbuka, lihat dalam boleh nggak? Ngintip. Ya. Atau lagi bertamu tuh tok tok tok, terus nggak ada yang buka, terus buka kacanya nih, kayaknya ada orangnya nih nggak mau jawab, boleh nggak? Nggak boleh. Itu bentuk tidak bisa nundukkan pandangan. Terus berikutnya lagi 8.
menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Nah, kalau dia dititipkan rumah misalnya lagi mudik, ya ini yang tetangga sebelah nanti tanggung jawab. Perhatikan rumahnya, berarti diberikan amanat. Diajarkan juga oleh Imam Al-Ghazali. Terus yang ke-9, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Anak tetangga main-main, nakalnya bukan main gitu, kotorin rumah, datang pipis di situ misalnya. Gimana nyikapinya? Wah, itu bocah anak-anak. Ya, disikapi dengan baik. Terus yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Jika ketemu dengan tetangga dia nggak pernah ke masjid, ngajak, ayo Pak ke masjid bareng. Atau nyalami dulu lah, misalnya belum ini kenal sama sekali, assalamualaikum gitu. Lihat kita pergi ke masjid, kan sudah nyapa orang, ya, kan sudah nyapa orang di situ. Dari nyapa saja itu awalnya dari situ dulu. Besoknya lagi ngajak, besoknya lagi suruh ke masjid, bertahap. Bahkan di sebagian tempat itu harus tegur sapa, nggak boleh saling cuek. Ya. Kalau di desa itu, misalnya datang ke, misalnya lagi lewat di sini, lewat depan orang saja, ini misalnya bukan di kampung kita, lihat itu ada orang nongkrong di pinggir jalan itu, minimal klakson motor saja mereka sudah tahu kita hormat. Atau disapa minimalnya. Gak bisa langsung jalan gitu. Oh, kalau dia langsung jalan, oh ini bukan orang sini, nggak tahu adat istiadat sini berarti. Kadang cuma klakson saja. Itu sudah hormati. Tegur itu tanda tegur. Dari situ sudah baik, berikutnya nanti akan ya mereka simpati pada orang yang sapa tadi. Kalau cuma lewat saja, jadi gini, kalau bapak itu ke kampung ya, banyak-banyak klakson. Namun klaksonnya bukan yang pencet yang ini lagi marah, bukan. Tit biasa. Itu sudah senang sekali. Ternyata bapak itu luar biasa. Padahal orang Jakarta. Itu tanda hormat. Jika masuk di kampung-kampung itu seperti itu. Atau disapa gitu. Ya. Itu tanda hormat. Ya, di sini tegur sapa. Ya, sampai ini bisa sampai mengajarkan mereka dalam masalah agama. Nah, terus. Selain 10 hal tadi, ada juga hak-hak secara sesama muslim secara umum yang ditunaikan. Ya, terus. Sudah, itu tadi kaitannya itu saat ini disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Terus di berikutnya lagi ada ayat, salah satu ayat yang menyebutkan perintah berbuat baik pada tetangga adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam. Taib. Berarti di sini disebutkan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ya, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Sebenarnya ada hadis lagi yang menyebutkan tetangga itu dilihat dari kedekatan itu ada 3. Dan nanti masing-masing ini punya hak berbeda. Dibagi 3 tetangga itu. Yang pertama tetangga yang punya satu hak saja, yaitu jika bertetangga dengan non-muslim. Hak apa yang ditunaikan? Hak sesama tetangga. Ya, hak sesama tetangga. Yang kedua, ditunaikan 2 hak. Itu kalau tetangganya muslim plus tetangga. Berarti 2 hak. Tetangga plus dia itu adalah muslim. Yang ketiga, yang jadi tetangga itu adalah ini tetangga, terus muslim, terus kerabat dekat. Berapa haknya? 3. Berarti sebagai tetangga haknya ditunaikan, sebagai sesama muslim juga ditunaikan. Terus yang ketiga apa? Karena sebagai kerabat. Makin dekat hubungannya makin banyak, maka kedekatannya tadi haknya juga makin banyak. 3 ini. Yang pertama tadi apa? Tetangga apa? Non muslim, disuruh buat baik. Misalnya kita punya makanan berlebih, boleh nggak beri pada dia? Boleh saja. Boleh bantu dia. Itu namanya hak tetangga. Yang kedua apa tadi? Jika tetangganya muslim, haknya 2. Hak apa? Tetangga. Yang kedua muslim. Yang ketiga tetangganya muslim dan kerabat. Berarti haknya 3. Sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Terus di bawahnya lagi. Juga di antara dalilnya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Ya, Jibril itu sampai menyatakan suruh buat baik pada tetangga karena saking dekatnya dengan tetangga. Padahal ini bukan kerabat dekat, bukan orang yang dapat waris. Jibril itu hampir-hampir mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik pada tetangga dengan memberinya waris. Namun dalam hal waris ini sebenarnya tidak diberikan pada tetangga. Sekarang, siapakah tetangga kita? Ya, dibaca lagi. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Mereka berdalil dengan hadis, hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Namun hadis ini dhaif. Ya, lihat, ulama Syafi'iyah dan Hambali katakan yang namanya tetangga itu 40 rumah. Ini depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Ya. Terus di bawahnya lagi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan urf atau kebiasaan masyarakat walau tidak memiliki batasan tadi. Nah, kalau ulama Malikiyah ini katakan dekat. Kalau sudah dipisah dengan sungai, nah ini sudah nyebrang sana, berarti bukan tetangga lagi, nggak pakai batasan 40 rumah. Terus Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat. Baik, kalau yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, kalau dia sama-sama sholat satu masjid, berarti itulah tetangga kita. Kebiasaannya subuh ketemu dia lagi, zuhur ketemu dia lagi, asar ketemu dia lagi. Nah, itu berarti tetangga kita. Ada ringkasnya di bawah. Tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Nah, kita lihat gimana tentang kewajiban tidak mengganggu tetangga dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari, dan juga berbuat baik dan bersedekah. Tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Apa lidahnya sering ganggu tetangga? Kenapa? Ngomongin tetangga, gosipin tetangga. Padahal dia apa tadi? Rajin sholat tahajud, masya Allah. Puasa sunnah Senin Kamis rajinnya bukan main. Mungkin dia puasa Daud juga, namun mulutnya nggak bisa dijaga. Nah, ditanyakan pada Nabi SAW tentang kasus orang ini. Terus Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Dia dikatakan penduduk neraka karena apa? Menyakiti tetangga. Padahal dia rajin apa tadi? Sholat tahajud. Rajin apa lagi? Puasa sunnah. Berarti kalau orang buat baik dengan tetangga bisa kalahkan orang yang rajin sholat tahajud, yang rajin puasa sunnah. Apalagi kalau sudah buat baik pada tetangga, amalan-amalan itu dijaga terus. Terus di bawahnya para sahabat. Para sahabat lalu berkata, terdapat wanita lain. Dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Beliau bersabda, dia adalah dari penduduk surga. Nah, yang dicukupi cuma amalan wajib saja. Sholat wajib, sholat fardu. Namun dia tidak menyakiti tetangganya seorang pun. Maka Nabi SAW katakan, wanita itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Amalannya apa tadi? Sholat fardu dan tidak ganggu tetangga. Berarti cuma cukupi yang wajib. Lisannya dijaga. Tidak ikut-ikut, nongkrong, gosipin tetangga dari A sampai Z. RT-nya ada berapa? 10. RT 1 sampai RT 10. Sini pakai RT apa? Pakai RW apa pakai dusun? RW. Ya.
Dari RW sekian sampai RW sekian, tetangga yang jauh pun digosipin coba. Walaupun dia rajin sholat malam, sia-sia tadi. Intinya pada akhlak juga, bukan dipentingkan dalam masalah ibadah saja. Terus yang faedah terakhir kelima. Hadis ini juga memotivasi untuk berbuat baik pada tamu dengan memuliakannya. Adab melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan Salama. Ibrahim menjawab, Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkan kepadanya mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Salah satu adab yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, adab keempat. Baik, sekarang kita lihat dulu berapa ayat tadi? 24 sampai 30 surat Az-Zariyat. Kisah Ibrahim. Sekarang kita simpulkan langsung apa saja adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk memuliakan tamu. Sekarang saya urutkan. 1. Ini langsung bisa dicatat kesimpulannya. Ibrahim kan datang di sini tamunya. Kemudian ucapkan salam. Maka adab yang pertama, tuan rumah menjawab salam dengan yang lebih baik. Tuan rumah menjawab salam dengan yang lebih baik. Apa alasannya di sini? Tadi tamunya Nabi Ibrahim itu datang, ucapkan salaman. Harokat akhirnya itu fathatain. Kemudian Ibrahim itu jawab salamun. Apa harokat akhirnya? Dhammatain. Dalam bahasa Arab salaman itu diistilahkan dengan nasab. Bingung kan? Sudah saya pakai istilah aja nggak apa-apa, biar bingung-bingung dulu. Ini baru terakhir saya jelaskan. Terus dijawab dengan salamun, yang tadi dhammatain tadi. Ya, dhamma, ya kan? Itu namanya marfu. Maka salam pertama mansub, salam yang kedua marfu jawabnya. Dalam istilah bahasa Arab, marfu itu lebih mulia salamnya dibandingkan dengan mansub. Harokat dhammatain itu lebih utama daripada harokat fathatain. Kesimpulannya di situ. Maka kita terapkan apa? Kalau ada yang ucapkan salam, jawablah dengan yang lebih baik. Bisa jadi kita jawabnya lebih lengkap. Tamunya ucapkan assalamualaikum, kita jawab apa? Lebih lengkap lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab dengan yang lebih lengkap. Kalau tamunya itu ucapkan salamnya sambil senyum, berarti harus senyum juga. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surat An-Nisa disebutkan, jika ada yang berikan penghormatan kepada kalian dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak, balaslah dengan yang semisal. Berarti kalau itu senyum, kita juga jawab dengan senyum minimalnya. Langsung senang, wah ahlan, masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah gitu. Senang. Bukan dibalas dengan apa? Wah cemberut. Ya, karena punya utang misalnya, waduh saya punya masalah banyak gitu. Waalaikumsalam. Kenapa jawab kayak gitu? Waduh punya utang banyak. Meskipun kamu punya utang, dia nggak mikir itu kamu punya utang atau enggak. Dia cuma bertamu saja. Balas juga dengan senyum. Kalau dia dengan suara biasa, bisa kita jawab dengan suara lebih semangat. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, masya Allah gitu. Lebih semangat. Kalau dia lebih semangat, jawab lebih semangat lagi. Waalaikumsalam, masya Allah. Gimana kabarnya? Gitu.
Jangan jawab waalaikumsalam gitu, belum sarapan pagi. Dia semangat. Paham ini? Berarti kalau ada yang ucapkan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak, apa? Dengan yang semisal. Seperti contohnya Nabi Ibrahim sini. Kemudian, adab yang kedua untuk menyambut tamu. Tetap dilayani untuk tamu yang tidak dikenal selama tidak ada bahaya. Ini nih diceritakan, malaikat ini dia nggak tahu karena ini datang dalam wujud syabab, pemuda yang tampan. Ibnu Katsir katakan yang dimaksudkan dengan malaikat ini ada 3, Jibril, Mikail, Israfil. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Namun pendapat ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi butuh lagi penelitian dalil, karena dalam dalil tidak dikatakan, cuma dikatakan malaikat saja yang datang. Taruhlah ini nggak dikenal, tamu yang tidak dikenal pun juga tetap dilayani selama tidak mengundang apa? Bahaya. Contoh bahaya gimana? Ibu-ibu di rumah seorang diri, laki-laki datang. Boleh nggak disuruh masuk? Tidak boleh. Tamu laki-laki tidak boleh disuruh masuk. Berarti di luar. Apa hikmahnya? Supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Karena nanti tetangga nanti komentar, wah ibu itu Masya Allah, itu bawa masuk laki-laki lain. Maka ada komentar yang nggak baik. Kita hilangkan suuzon pada orang lain. Maka tetap dilayani tamu tadi. Kemudian yang ketiga, dilayani istimewa. Karena tamu yang datang dilayani dengan bi'ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Dan itu jadi makanan istimewa di kalangan orang Arab. Dan nanti tinggal menyesuaikan masing-masing tempat punya makanan-makanan istimewa tertentu, maka itu yang disajikan kalau bisa. Orang Jakarta apa berarti makanan istimewanya? Macam-macam. Misalnya di tempat bapak ibu di situ istimewanya sate misalnya, ya sate, berarti keluarkan sate itu sudah Masya Allah luar biasa. Kalau istimewanya makanan laut, lobster, seafood misalnya, wah itu luar biasa. Itu bukan luar biasa lagi, tamunya datang terus. Jauh-jauh datang gitu. Ya, lobster saja diincar itu. Wah, besok paling lobster lagi. Wes hafal, sudah hafal. Dijamu sesuai dengan kebiasaan masing-masing tempat. Itu dijamu, ada penjamuan. Yang keempat, adab keempat lagi. Faqarrabahu ilaihim. Makanan itu didekatkan pada tamu, jangan cuma taruh di meja. Ya, jangan cuma taruh di meja gini gitu. Oh monggo Pak silakan. Kalau bagusnya itu tuan rumah yang sajikan sendiri. Pak monggo silakan dinikmati walaupun cuma air putih gitu misalnya. Itu kira-kira lebih memuliakan nggak di situ? Lebih memuliakan. Itu makanannya juga nggak dibiarin aja. Pak ini silakan Pak, mau yang mana pilih sendiri. Oh tamunya itu luar biasa tuh senangnya, Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim kayak gitu. Padahal ini seorang Nabi coba. Ya, ini seorang Nabi. Tamunya sudah nggak dikenal lah, ya ini juga kayak gitu coba. Terus sudah keberapa tadi? Sekarang kelima. Menawarkan makanan dengan kalimat yang halus, santun. Jadi sesuaikan dengan bahasa masing-masing tempat, Ji. Ya. Kalau di Jakarta gimana bahasanya kalau gitu? Silakan makan gimana? Oh, silakan makan gitu, Silakan dinikmati gitu. Nanti kalau di daerah lain tinggal menyesuaikan. Kalau di sini Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, silakan makan. Ini kalimat halus kalau dalam sastra Arab. Kemudian
Ya. Yang faedah yang lainnya lagi itu sudah berapa? 5. Yang keenam, senang, tuan rumah senang kalau diberikan kabar gembira. Kalau di sini dalam kisah ini Nabi Ibrahim dikabarkan akan memiliki anak, ya, Ishak. Dari istrinya siapa? Sarah. Dari Sarah lahirlah Ishak. Dari Hajar lahirlah siapa? Ismail. Dan ketika itu kabar gembira ini datang ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sudah dalam keadaan sepuh, usia senja, belum dapat keturunan. Diberikan kabar ini, awalnya Nabi Ibrahim takut-takut. Terus malaikat katakan, ya, la takhaf, jangan khawatir. Kami cuma memberikan kabar gembira kepadamu bigulamin alim, dengan seorang anak yang nanti sangat cerdas. Yaitu lahir siapa tadi? Ishak. Dari Ishak nanti bawa keturunan siapa? Yakub. Dari Yakub siapa lagi? Yusuf. Berarti Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Dari Ismail nanti turun dari jalur situ siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca salah satu adab dari Imam Ghazali yang terakhir. Adab keempat, janganlah seseorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan kau makanan, akan tetapi yang tepat tuan rumah pokoknya menyajikan apa yang ia punya. Wow, dikeluarkan semua aja. Tinggal nanti tamunya milih. Ya. Kalau butuh manis, butuh ini, sudah dia saya kasih gula gitu. Ini misalnya dikatakan oleh Imam Ghazali seperti itu. Namun bukan harus, tergantung nanti masing-masing tempat seperti apa. Coba lihat lagi perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Menyebutkan jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah kau mau makan, atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makan untukmu. Akan tetapi yang baik, jika ia mau makan apa yang disajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmati, tinggal dibereskan sajian tersebut. Nah, sudah, berarti tugas tuan rumah cuma keluarkan makanan saja. Tinggal nanti tamunya mau nikmati ataukah tidak di situ. Untuk masalah dia mau makan atau tidak terserah dia. Ini tuan rumah kan biasanya mempersilahkan, silakan makan. Maka tinggal nanti dia nikmati makanan yang ada. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi bulan berikutnya. Tanggal berapa sekarang? 10. Tinggal tambahkan 5 hari. Tanggal 15 Desember. Kan kalender Jawa, Sabtu Wage, cuma beda 5 hari. Tambah 10 tambah 5, jadi tanggal 15. Gitu aja. Pak Ustadz mau tanya, biasanya kan ada resto yang tertentu, rumah makan tertentu yang memberikan promosi khusus untuk makan gratis di hari kelahiran. Apakah kita boleh manfaatkan promo tersebut? Tujuannya hanya untuk manfaatkan promo saja. Baiknya tidak. Karena kita memanfaatkan promo untuk sesuatu yang salah. Misalnya di rumah makan tersebut, misalnya juga sajikan sesuatu. Pak, ini ada, Bapak beli sekian, ini sekian, ini habis sekian, ini ada hadiah-hadiah seperti ini. Misalnya kalau situ dikasih hadiah yang bermasalah, dikasih CD-CD misalnya lagu-lagu misalnya. Kalau mau nolak saja daripada ambil itu. Walaupun itu cuma dikasih gratis, ditolak lebih baik. Untuk yang dirajam sampai mati dan dia tidak punya hutang, apakah dia bisa langsung masuk surga? Dengan dikenakan hukuman had. Kalau dia memang tobatnya itu jujur, tadi hukuman rajam tadi ya, itu namanya hukuman had. Dia tobatnya jujur, maka dosa-dosanya dianggap terhapus. Tambah lagi tadi nggak punya hutang, berarti nanti dimudahkan masuk surga insya Allah. Apakah benar jika ada yang meninggal harus dikuburkan di tempat kita meninggal, tidak boleh di luar daerah atau kota tempat kita meninggal? Baiknya seperti itu. Karena kalau pindah ke kota lain butuh lagi untuk pengurusan lebih lama. Jenazah itu makin cepat dikuburkan, dia makin senang, apalagi itu untuk orang baik. Ada manfaat nggak untuk orang yang jelek ahli maksiat kalau dikuburkan cepat? Ada.
manfaatnya untuk orang-orang yang ditinggalkan, biar tidak banyak kena sifat-sifat jeleknya. Kalau itu orang baik, dia lebih senang karena nanti lebih mudah dapatkan nikmat-nikmat yang ada dalam kubur, lebih cepat. Jadi pengurusan jenazah lebih cepat itu lebih baik. Bila sholat subuh berjamaah di masjid, zikir, kemudian ke beranda masjid, diskusi, lalu sholat syuruk. Beranda masjid yang mana coba? Samping sini. Teras. Teras masih masuk masjid atau tidak? Masih bagian dari masjid. Ya, masih boleh ketika itu. Namun mau bagusnya di belakang saja, kemudian tunggu nanti sampai ya waktu syuruk. Bila keadaan seperti masjid ini, di antara tiang yang satu dengan yang lainnya terputus shofnya di belakang, tiang masih ada tempat kosong. Kalau darurat tempatnya sempit, ya, karena keadaan masjid juga butuh tiang di tengah, ya nggak apa-apa ketika itu shofnya terputus karena tiang, karena ada sebab darurat. Bagaimana kalau perempuan memakai sarung suami saat sholat atau tidak? Tidak masalah, karena sarung sifatnya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau tadi yang saya sebut apa? Mungkena kan? Itu hanya untuk perempuan saja. Ustadz, laki-lakinya hukumnya apa bila berzina? Sama seperti kisah Maiz, kena hukuman rajam juga. Jadi kalau dua orang tadi sama-sama sudah menikah juga, berarti laki-laki nanti dapat hukuman rajam sampai mati, perempuan juga. Namun kan dalam kasus ini ceritakan tentang wanita Juhainah. Apa makna tabarakallah? Semoga Allah memberkahimu. Sama dengan kalimat barakallahu fiik. Adakah perbedaan dengan kalimat barakallahu fikum? Sama saja. Kalau ada yang bilang gitu, jawabnya bagaimana? Bisa jawab wa fikum barakallah. Sepupu saya seorang muslim, sedangkan bapaknya kafir. Dan sepupuku hidup di lingkungan non muslim. Ibu kandungnya muslim tapi sudah meninggal dunia. Sekarang bapak dari sepupuku tadi menarik anaknya untuk masuk agamanya. Tetapi anaknya tidak mau. Bagaimana saya sebagai saudara bersikap? Coba kalau memang sulit untuk tadi anak ini bersama dengan bapaknya karena nanti akan dipengaruhi agamanya, mungkin dari pihak keluarga bisa menawarkan untuk merawatnya, untuk bahkan menafkahinya supaya selamat agamanya, itu punya peluang lebih besar. Jika ada tamu minta sumbangan acara yang tidak ada tuntunan, apakah harus menyumbang? Dirinci. Kalau datang ke situ kita nggak nyumbang kena masalah, berarti nyumbang saja. Namun kalau kita mau nyumbang atau tidak itu sukarela, tidak ada paksaan sama sekali, baiknya tidak nyumbang. Apakah syukuran rumah yang dibolehkan itu termasuk kalau di dalam acaranya ada baca-baca ayat Al-Quran dan sholat tertentu misalnya. Kalau ada amalan khusus tidak boleh. Cuma makan-makan atau mungkin ada pengajian misalnya ada ustadz yang datang ngisi gitu, sah-sah saja. Karena cuma jadi kebiasaan tanpa ada penghususan surat tertentu atau bacaan-bacaan tertentu. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Kita nggak diam, namun nggak mau banyak ngomong saja. Sama ya? Ya pokoknya nggak mau jaga maslahat di situ. Daripada komentar macam-macam. Ini kan masalah lain nanti tentang masalah memilih atau tidak, nanti terserah bapak ibu-ibu. Saya nggak mau jawab, ngapain ngurus-ngurus. Apa ada perbedaan memperlakukan berbuat baik dengan tetangga muslim dan non muslim? Ya berbeda. Kalau muslim berarti dua hak kan tadi, tetangga dan muslim. Berarti misalnya dia ucapkan salam ya dibalas salamnya. Ya dia ucapkan salam dibalas. Kalau misalnya sama muslim lagi, dia meninggal dunia diurus jenazahnya juga dibantu-bantu. Dia sakit lebih lagi perhatiannya daripada non muslim yang sakit. Bagaimanakah hukumnya pernikahan yang dilakukan karena perzinahan? Misalnya ada pria dan wanita menikah karena wanita itu telah hamil duluan. Bagaimana kita sebagai keluarga? Apa kita juga terkena dosa? Yang jelas harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kalau membahas masalah hukum, pernikahannya sah atau tidak, secara hukum di negeri kita pernikahan tersebut sah karena di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang berzina dengan laki-lakinya tadi masih boleh dinikahkan.
Pembahasannya panjang untuk hal ini. Namun kalau kita jadi tetangga, maka timbang-timbang kalau mau hadir. Selama ini kalau saya ada kasus seperti ini, saya nggak mau hadir. Ya, karena timbang-timbang hadir berarti saya menyetujui pernikahan tersebut. Punya dampak yang lainnya lagi, nanti jadi legal, akhirnya bebas gitu saja untuk berhubungan seperti tadi. Maka timbang-timbang kalau mau hadir atau tidak. Kalau dari keluarga, ya ini masalah berat. Dia tidak hadir, kena teguran, kena masalah. Kalau mau hadir, ya juga berarti dukung kemungkaran tadi. Yang jelas tetap harus ingatkan tadi, ini salah, suruh taubat. Ya, sesuatu yang sudah terjadi ya sudah. Suruh taubat, serius untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya satu lagi untuk anak yang lahir. Kalau ini anak perempuan, bapak biologisnya baiknya tidak jadi wali nikah. Bagaimana jika kita membicarakan tetangga kepada suami? Apakah termasuk menyakiti tetangga? Membicarakan tetangga kepada suami. Ingat, bicarakan aib itu cuma ada atau dibolehkan ketika punya maslahat saja. Kalau tidak ada maslahat nggak boleh. Ya, ada maslahat misalnya untuk nasihati, untuk jauhi sifat-sifat jeleknya, boleh-boleh saja. Kalau ada maslahat. Ya Ustadz, si fulan seorang driver ojek online. Ketika mendapat orderan penumpang tersebut seorang akhwat. Bolehkah si fulan menerima atau membawa penumpang si akhwat tersebut? Dan bolehkah seorang akhwat ketika ingin berpergian atau menggunakan jasa ojek atau taksi online? Mungkin taksi lebih ringan dibandingkan dengan ojek tadi. Wallahu a'lam. Ana mau menanya perihal bencana pesawat Lion Air belum lama ini, karena ada korban yang merupakan pegawai suatu pekerjaan yang bermasalah di situ. Nanti hitungannya mati syahid atau tidak? Mati syahid ketika peristiwa seperti ini, dengan catatan orangnya ini orang yang punya niatan yang benar ketika bersafar, dan dia itu juga orang yang baik. Ini masuk dalam istilah syahid dari sisi syahid di akhirat. Namun syahid di dunia artinya jenazahnya apakah dikafani ataukah tidak, ya ini berbeda dengan syahid ketika mati di medan perang. Kasusnya berbeda, maka penyikapannya juga berbeda. Ada seorang yang mengatakan haram umroh sebelum haji. Sementara uang kita pas-pasan. Masih boleh umroh sebelum haji. Sah-sah saja, karena tidak ada kaitannya untuk haji atau untuk umroh harus haji dulu baru umroh. Tidak. Ini suatu ibadah yang berbeda. Dari segi hukum juga masih dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, kebaikan ilmu, dan diberi taufik juga untuk beramal soleh lebih baik. Demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.